Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhu Al-Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa pendahuluan dalam masalah keutamaan mempelajari tentang Asma Al-Husna. Keutamaan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan beberapa fawaid, beberapa faedah dari 3 bab ya, tentang keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau berpindah di bab yang berikutnya, di bab yang kelima. Kata beliau hafizahullahu taala, iqtida'u asma'illah li athariha minal khalqi wa takwin. Kata beliau, kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pengaruhnya atau faidahnya, kaitannya dengan penciptaan makhluk dan pengadaan. Al-khalq, takwin maknanya sama. Maknanya penciptaan, iya, penyusunan, pengadaan. Maksudnya bab di sini beliau akan sebutkan secara umum apa pengaruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk dan penciptaan makhluk seluruhnya. Paham ya? Walaupun yang merupakan inti dari buku ini, beliau akan sebutkan satu persatu faidah atau pelajaran dari setiap nama-nama Allah. Dan itu akan dibahas akarnya. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, dari nama-nama Allah, apa pengaruhnya, apa fawaidnya untuk hamba? Ya. Apa kaitannya dengan penciptaan makhluk dan seterusnya? Berarti di sini beliau hanya sebutkan gambaran umumnya. Ya. Supaya nanti ketika masuk di nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya kita sudah punya gambaran umum. Ya, bagaimana kaitan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan. Ya, kaitannya dengan makhluk. Beliau urai, kata beliau, inna min ajallil maqamat wa anfa'il umur allati tujibu lil abdi ar-rif'atu wa tu'inuhu ala husnil ma'rifati billah wa tahqiqi mahabbatihi wa luzumi sana'i alaihi an-nadhra wa ta'ammula fi iqtida'il asma'il husna was sifatil ulya li athariha minal khalqi wa takwin.
Kata beliau hafizahullah, dari semulia-mulia kedudukan. Jadi semulia-mulia ilmu, kedudukan. Ya, berarti kalau beliau mengatakan maqamat, berarti ini kedudukan yang mungkin tidak semua orang memiliki kedudukan ini. Ya. Tidak semua orang punya kedudukan ini. Karena dia maqam. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad maqamam mahmuda. Kedudukan, kemuliaan yang paling tinggi. Nah, Nabi tafsirkan dalam hadis maqamam mahmuda adalah syafaatul uzma. Syafa'ah al-uzma di padang mahsyar. Kata beliau semulia-mulia maqamat, kedudukan, wa anfa'il umur, dan perkara yang paling bermanfaat atau ilmu yang paling bermanfaat yang mewajibkan atau melahirkan untuk hamba kemuliaan rif'ah, ketinggian derajat. Demikian pula menyebabkan hamba tersebut hamba tersebut terbantu, ya, bisa membantu hamba tersebut untuk apa? Ala husnil ma'rifah, untuk memperbaiki pengenalannya terhadap Allah. Berarti ini bisa kita bilang salah satu cara, ya, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Masya Allah, ya, berarti dari mukaddimah yang sudah beliau sebutkan bahwa cara mengenal Allah adalah dengan mengenal apa? Nama-nama dan sifatnya. Itu secara umum, ya. Bahkan Syekh mengatakan di mukaddimahnya ini, ya, di antara ilmu yang paling agung. Nah, sekarang ternyata dari pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita bisa masuk dari beberapa pembahasan. Banyak sekali pembahasannya. Paham? Ini diantaranya ini. Kata beliau, bisa menyebabkan hamba tersebut mendapatkan rif'ah, kedudukan, wa tu'inuhu ala husnil ma'rifah, dan membantu hamba untuk baik pengenalannya kepada Allah dan untuk mentahqiq, mengaplikasikan cintanya kepada Allah dan untuk memuji dan senantiasa istiqamah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ini baru khabarnya ini, ya. Ini baru ya. Baru isimnya inna muncul di belakang. Ya, yang menyempurnakan kalimatnya. Apa itu ajalul maqamat? Ilmu yang besar, kedudukan yang tertinggi, an-nadhra wa ta'ammula, yaitu melihat. Nazar bermakna mentadaburi, menelaah, ya, tafakkur, ta'ammul, ya, melihat, memperhatikan, mentadaburi apa? Fiqtida'il asma'il husna, kandungan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi dan pengaruhnya, asarnya, pengaruhnya terhadap makhluk dan penciptaan. Jelas, ya? Berarti ini sudah lebih dalam pembahasannya. Ya. Wa annal alama kullah, karena sungguh alam di situ makhluk, ya, maknanya. Makhluk semuanya, bima fihi, dan apa-apa yang ada di dalamnya, min samawatin wa ardin wa syamsin wa qamarin wa naharin wa lailin wa naharin wa jibalin wa biharin wa harakatin wa sakanatin, kullu dzalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Karena kata beliau makhluk, sungguh seluruh makhluk, langit-langitnya, buminya,
mataharinya, bulan, malam dan siang, jibal, gunung-gunung, bihar, laut-lautnya, harokat, pergerakan-pergerakan, makhluk juga ini ya. Sakanat, diamnya makhluk. Jadi kita diam seperti ini misalnya, ini makhluk. Kita bergerak makhluk, ciptaan, kita diam juga ciptaan. Kita paham maksudnya? Sekarang saya tanya, antum diam dengan iroda tidak? Antum diam tidak bergerak dengan iroda? Iroda. Dengan pilihan? Pilihan antum. Antum yang pilih, antum yang berkehendak untuk diam. Paham? Berarti tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Diamnya manusia, diamnya makhluk, ciptaan Allah. Bergeraknya makhluk, ciptaan Allah. Kenapa? Karena pergerakannya makhluk dan diamnya makhluk dengan irodahnya makhluk. Dan irodah makhluk Allah yang ciptakan. Ya kan? Allah yang berikan. Dan tidak bisa tercipta pergerakan dan diamnya makhluk kecuali dengan irodah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah berikan irodah kepada makhluk. Berarti kita katakan semua ciptaan Allah. Semua makhluk yang Allah cipta, kullu dzalik, semua hal tersebut adalah dari sebahagian asar nama-nama Allah dan sifatnya, dan dari bagian muqtadayatiha, dari bagian kandungan dan makna dari Asmaul Husna. Ya. Gampang sekali. Tidak usah terlalu dalam, terlalu jauh, terlalu butuh ilmu yang butuh ta'ammul, butuh. Semua makhluk asar dari nama Allah Al-Khaliq. Selesai perkara. Iya kan? Itu baru dari satu nama itu, belum yang lain. Yang saya sengaja sebut nama yang paling jelas dan mungkin semua kita faham tentang itu. Insya Allah. Bahwa kita ada di sini, kita duduk di sini, kita kumpul di sini, itu asar, hasil dari satu dari nama-nama Allah, Al-Khaliq, Allah Maha Mencipta. Ya, kita tidak bisa di sini, tidak ada di sini kita tanpa ciptaan Allah. Berarti asar, hasil dari nama-nama Allah Al-Khaliq. Itu namanya, itu makna athar. Paham ya? Muqtadayat, kandungan. Fahiya kulluha tusyiru ilal asmail husna. Semua makhluk seluruhnya mengisyaratkan kepada nama-nama Allah wa haqaiqiha, dan kepada hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha. Tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha wa tukhbiru biha bilisanin nutqi wal hali. Ya, semua mengarah kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Memanggilnya, menunjukinya. Maksudnya makhluk-makhluk ini yang ada seakan-akan memanggil kita. Seakan-akan memanggil kita untuk mengenal Allah. Coba telah baik-baik itu. Hah? Bisa terpahami? Kenapa dibahasakan tunadi? Ini bahasa Ibnu Qayyim ini ya. Tunadi 'alaiha. Seakan-akan ini makhluk yang ada semua selain kita sendiri ya. Wa illa, diri kita sendiri juga memanggil diri. Diri kita yang ada dari ujung rambut sampai di bawah ujung kaki, itu memanggil jiwa ini untuk mengenal Allah. Mengajak diri sendiri mengenal Allah. Coba ta'ammul, coba telaah ciptaan Allah yang ada pada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Ya kan? Hanya kita tidak pernah terpanggil mungkin. Kita tidak pernah merasa terpanggil. Ya kan? Sebenarnya diri ini, jiwa, jasad ini memanggil kita untuk mengenal, mengajak kita untuk mengenal Allah. Diri sendiri.
Kata Allah, pada diri kalian sendiri, di situ ada tanda agungnya penciptaan Allah. Ada asar dari sifat Allah, penciptaan Allah, ilmu Allah, kudro Allah, iroda Allah. Semua asar dari sifat. Sebelum kita tercipta, apakah Allah sudah tahu apa yang Allah cipta? Hah? Iya kan? Kita sudah bahas ini dalam Qaulul Musla. Ini prakteknya sudah. Ingat tiga istidlal atau tiga cara pendalilan dalam mengambil sifat-sifat Allah atau makna faidah dari nama dan sifat-sifat Allah. Ada tiga metode. Mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Iya kan? Dan iltizam. Kita fokus kepada yang ketiga. Bisa kita mengambil nama-nama Allah atau pelajaran dari nama-nama Allah ya dengan metode yang ketiga. Ada namanya metode iltizam, konsekuensi. Saya contohkan. Nama Allah Al-Khaliq. Apa artinya? Mencipta. Ya. Di dalam terdapat sifat apa? Nama Allah Al-Khaliq. Ingat ya, Al-Khaliq itu bukan sifat, nama itu Al-Khaliq, Asmaul Husna. Pertanyaan saya, di dalam nama Al-Khaliq ada sifat apa? Penciptaan. Bahasa Arabnya apa? Al-Khalqu. Bedakan Al-Khalqu dengan Al-Khaliq. Kalau Al-Khalqu sifat, masdar penciptaan, iya. Kalau Al-Khaliqu nama. Paham? Berarti di dalam nama Allah Al-Khaliq terdapat sifat Al-Khalqu. Paham? Taib. Allah Maha Mencipta. Nah, kita bisa ambil sifat yang lain dari sifat Al-Khalq. Contoh, kita bisa ambil sifat yang lain dari sifat Al-Khalq penciptaan adalah qudrah. Dengan menutup mata atau tidak melihat dalil-dalil tentang nama Allah Al-Qadir dan sifat Allah Al-Qadir dalam Al-Quran dan Sunnah. Belum dilihat. Kita bisa menarik kesimpulan, kita pastikan bahwa berarti kalau kita sudah yakini Allah bersifat dengan mencipta, Maha Mencipta, berarti secara konsekuensi kita harus yakini Allah punya kemampuan. Betul? Ya? Betul tidak? Konsekuensi. Bagaimana Allah mencipta langit dan bumi tidak punya kemampuan? Untuk apa dinamakan Allah dengan nama itu? Untuk apa disifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mencipta tanpa ada kemampuan? Paham maksudnya? Berarti kita bisa mengambil sifat dari sifat. Ya? Sifat apa lagi yang kita bisa ambil dari Al-Khalq? Ilmu. Bagaimana Allah bisa mencipta langit, bumi, manusia tanpa mengilmui apa yang dia akan cipta? Iya kan? Tidak usah jauh-jauh. Tukang. Dia sudah dalam pikirannya sudah mau buat meja. Dia sudah tahu ilmunya. Apa yang dibutuhkan dari bahan-bahan, berapa panjang dan ukurannya, berapa lama dia bisa kerja. Itu ilmu sebelum membuat. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Paham maksudnya? Makanya ketika Allah sebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, dialah Allah yang menciptakan langit 7 lapis, wa minal ardi mislahunna, yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah menciptakan langit 7 lapis dan bumi juga 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk semuanya. Agar kalian tahu bahwa Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu dan agar kalian tahu Allah Maha mengetahui, berilmu atas segala sesuatu. Sebelumnya tentang apa? Penciptaan. Kenapa Allah cipta langit dan bumi? Agar kalian tahu bahwa Allah Maha mampu dan berilmu. Berarti Maha mampu dan ilmu asar dan kandungan dari nama Al-Khaliq. Paham? Jelas ya? Nah, makanya Syekh bahasakan sebenarnya makhluk ini semua tunadi, memanggil kita, mengajak kita untuk mengenal Allah. Hanya terpanggillah yang terpanggil ya, tidaklah yang tidak.
Kan begitu kan? Para nabi dan rasul terpanggil. Makanya lihat mereka, subhanallah, lihat makhluk, lihat ini. Ya, lihat gunung, lihat, luar biasa mereka. Makanya dalam Al-Quran kita baca ayatnya Allah, ya, tidakkah kalian melihat bagaimana itu onta dicipta? Kalau kita pikir kok Allah sebutkan makhluk, memerintah kita untuk melihat itu bagaimana onta. Padahal nyata-nyata orang Arab itu naik ontanya. Iya, letakkan di atas punggungnya itu barang yang berat. Tapi Allah katakan, afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat onta itu bagaimana dicipta onta itu? Ya kan, pada onta terdapat keagungan penciptanya, kebesaran keagungan penciptanya, bagaimana ilmu penciptanya, bagaimana kemampuan penciptanya. Jelas ya? Baik. Jadi kata beliau, semua makhluk ini memanggil dan menunjuki atasnya, atas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa tukhbiru, dan makhluk semuanya seakan-akan mengkhabarkan tentang Allah. Mengkhabarkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Ya. Mengkhabarkan dengan lisanun nutq. Makhluk semuanya mengkhabarkan dengan lisan berucap. Ya. Dan mengkhabarkan dengan lisanul hal. Ya. Jadi ada yang mengkhabarkan dengan lisanul nutq. Berarti bisa kita khabarkan. Ya kan? Allah al-alim. Tetapi makhluk-makhluk yang lain, ya, jadi dua saja. Kalau tidak mereka keluarkan dengan lisan yang berucap, berarti dengan lisanul hal. Hatta benda mati, ikhwan, itu ada khilaf. Apakah mereka berucap dengan lisanul nutq yang seperti kita, atau dengan lisanul hal? Ini ada khilaf. Pendapat yang kuat tetap dikatakan mereka berucap dengan lisanul nutq seperti kita. Walakin kata Allah, la tafqahuna tasbihahum. Tapi kata Allah, kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Itu pendapat yang kuat. Karena kalau dengan lisanul hal, tahu lisanul hal ya, lisanul hal itu keadaan, bukan misalnya saya katakan saya lapar. Nah, ini saya katakan saya lapar dengan lisanul nutq. Kadang saya bahasakan kepada kalian saya lapar tapi bukan dengan lisan saya. Dengan hal. Bibir pecah-pecah. Pegang-pegang perut. Ai lapar ustaz kah? Lisan apa? Hal namanya. Paham? Kalau saya bilang saya lapar itu lisan nutq. Tapi ada namanya lisanul hal. Keadaan yang menggambarkan. Keadaan yang menceritakan. Paham? Nah makhluk, semua makhluk mengkhabarkan tentang itu. Tentang keagungan dan kebesaran Allah. Dengan lisan nutq dan lisanul hal. Dikuatkan dengan dalil. Pertama, dalil yang menguatkan bahwa makhluk benda mati jamadat itu berucap dengan bertasbih dengan lisanun nutq. Tapi kata Allah sekali lagi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kata Allah, kalian tidak tahu bagaimana lisan nutq mereka. Dalil yang menguatkan hal itu adalah tentang kisah mimbar Nabi yang terganti. Mimbar lama Nabi itu apa? Batang kurma yang beliau injak untuk berkhutbah. Cuma sebongkah batang kurma beliau naik di atasnya. Yang penting sudah kelihatan agak tinggi sedikit, sudah jadi mimbar. Nah, ketika Nabi ditawarkan untuk dibuatkan mimbar baru yang 3 anak tangganya oleh seorang sahabat yang Najjar, tukang kayu, Nabi terima. Nah, dibuatkanlah Nabi mimbar baru. Ketika Nabi pertama kali memakai mimbar baru, berkhutbah di atasnya, kata Nabi setelah khutbah, sami'tu anina. Saya dengarkan rintihan kayu tadi. Saya dengarkan rintihan mimbar yang lama, yang dari batang kurma itu. Saya dengarkan rintihannya menangis. Kenapa? Tidak dipakai lagi oleh Nabi. Ya, hanya sahabat kan tidak dengar. Nabi diperdengarkan. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Itu dalil, berarti mereka bertasbih dengan lisan. Lisanun nutq, yang berucap.
Jelas ya? Baik. Sebagaimana dikatakan kama qila ta'ammal suturul kainati fa innaha minal mulkil a'la atau minal malikil a'la ilaika rasailu wa qad hadza fiha law ta'ammalta hadzaha law ta'ammalta khattaha ala kullu syai'in ma khalallaha batilu tushiru bi isbati sifati li rabbiha fasamituha yahdi wa man huwa qailu. Nah, sama dengan yang beliau katakan tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, ta'ammal suturul kainati fa innaha. Perhatikanlah keadaan makhluk yang ada. Ya. Minal malikil a'la ilaika rasailu. Yang makhluk itu semua dari penguasa yang paling tinggi kepadamu itu ada pesan-pesan. Maksudnya dari semua makhluk yang ada yang Allah cipta, itu dari mereka semua ada pesan-pesan kepadamu. Pesan dari Allah. Ya. Pesan dari penciptanya. Hah? Wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha. Makhluk itu sudah menggariskan, maksudnya sudah menggambarkan itu. Kalau seandainya kamu telaah, kamu tadaburi makhluk itu. Apa yang dia gariskan makhluk itu. Apa yang dia beritakan makhluk itu. Apa beritanya makhluk? Nah, kalau kita lihat makhluk, apa apa pesan yang mereka sampaikan? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, segala sesuatu yang selain Allah maka pasti batil. Itu pesannya. Subhanallah. Pesannya makhluk itu ya. Ya. Tapi bagi yang mau melihat makhluk, yang mau mentadaburi, ya, tusyiru bi isbati sifati li rabbiha. Semua makhluk mengisyaratkan, mengirim pesan untuk apa? Penetapan sifat-sifat untuk Rabb-nya. Fasamituha yahdi wa man huwa qailu. Baik samituha, baik yang diamnya, yahdi, memberikan arahan juga, memberikan berita juga. Wa man huwa qailu, sama dengan yang berucap dengan lisannya. Jelas? Intinya semua makhluk, ya, kalau kita tadaburi keagungan keluar bisaan penciptanya, yang pada hasilnya, pada akhirnya, ya, berakhir pada la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berada disembah kecuali yang mencipta makhluk. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesannya. Ya. Falasta tara syai'an adalla ala syai'in min dilalatil makhluqati ala sifati khaliqiha wa nu'uti kamalihi wa haqa'iqi asma'ih. Tidakkah engkau melihat, Syekh lebih jauh mengurai lagi. Tidakkah engkau melihat salah satu atau sebagian perkara-perkara yang adalah ala syai'in, yang paling menunjukkan terhadap sesuatu dari penunjukan makhluk-makhluk akan sifat-sifat penciptanya. Maksudnya adakah bukti yang paling kuat yang kamu bisa dapat selain dari makhluk itu? Itu maksud ucapannya Syekh. Di mana lagi kita melihat keagungan penciptanya? Kita belum melihat Al-Quran ini. Jangan lihat Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas kita lihat keagungan Allah. Di dalamnya ada khobar-khobar. Iya. Selain itu, selain Al-Quran, Syekh mengatakan, tidakkah kau melihat sesuatu yang paling menunjukkan tentang keagungan Allah selain makhluk? Ada? Tidak ada lagi. Kita mau melihat di mana lagi? Iya kan? Tanpa melihat ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi dalam khabar-khabar, hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah. Tidak ada lagi tempat kita mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari keagungan dan kebesaran Allah, melainkan kecuali dari apa? Ciptaannya.
Makanya kata Allah, tidak usah jauh-jauh lihat yang lain. Wa fi anfusikum. Pada dirimu sendiri, kata Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat dirimu sendiri? Kan begitu. Itu tadi yang syair tadi. Kalau kamu perhatikan semua makhluk pasti hasilnya ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu selain pencipta ini pasti batil. Yang benar yang mana? Yang cipta ini, makhluk. Paham? Wa hadza min ajallil ma'arif wa asyrafiha. Ini dari semulia-mulia pengenalan dan yang paling agungnya. Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan begini. Kalau Syekh mengatakan tempat atau sesuatu yang paling menunjukkan, yang paling kuat membuktikan akan keagungan Allah adalah makhluknya, berarti kalau seseorang tidak bisa mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah akan keagungan penciptanya, dari mana lagi dia mau ambil? Karena itu sudah yang penjelas. Itu paham? Ya kan? Dari mana lagi dia mau mengambil? Bagaimana lagi dia mau mengenal Allah kecuali pada makhluknya? Pada makhluk saja kau tidak mau tadaburi, apalagi mempelajari Al-Quran. Ya kan? Apalagi membuka Al-Quran tentang Allah alim, Allah syadidul intiqam, Allah syadidul iqab, Allah fa'aliman yurid. Bagaimana makhluk saya kau tidak bisa ambil pelajaran dari situ? Apalagi kamu membuka Al-Quran. Ya. Makanya ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, qala fama rabbukum ya Musa? Langsung Nabi Musa menjawab, langsung kembalikan kepada penciptaan. Coba lihat. Qala fama rabbukum ya Musa? Kata Fir'aun, wahai Harun dan Musa, siapa itu Rabbmu kah? Siapa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Coba, ya kan? Langsung kepada makhluk. Nabi Musa menjawab, Rabb kami adalah yang memberikan seluruh makhluk penciptaannya, rezekinya, ajalnya, takdirnya, semuanya, jodohnya, semua. Tsumma hada, diberikan hidayah. Langsung khalq. Karena kamu tidak bisa Fir'aun, mau bagaimana? 8 ayat, 7 ayat, 9 ayat diperlihatkan. Walau qad ataina 9 ayat. Padahal sebenarnya ayat-ayat akan kebesaran Allah kepada Fir'aun bukan 9. Tidak terhitung kan? Dirinya sendiri, makhluk yang besar, gunung, semua tanda itu. Allah perlihatkan 9 tanda khusus. Dalam surah Al-A'raf, apa itu? Kodok, kutu, darah, ya kan? Belalang. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab Israiliyat. Ya, Allah alam akan kebenarannya, tapi disebutkan dalam buku-buku tafsir yang kisah menyebutkan itu, Fir'aun setiap buka pancinya isinya kodok, belalang, darah. Diperlihatkan ayat. Beriman juga tidak. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari tanda-tanda kebesaran Allah lebih tidak terhitung. Tapi Allah perlihatkan 9 tanda khusus. Langsung di depan matanya. Walau qad ataina 9 ayatin bayyinat. Di akhir surah Al-Isra. Kami telah perlihatkan kepada Fir'aun 9 ayat. 9 ayat ini dalam surah Al-A'raf disebut. Ya kan? Yang diperlihatkan kan ciptaan-ciptaan. Kodok, belalang, darah, kutu juga. Makanya Syekh katakan di sini, tidak ada sesuatu yang paling mengantarkan kepada Allah, bisa mengenal Allah, makhluknya. Selain ayat-ayatnya ya. Jelas ya? Taib. Wa kullu ismin min asma'illah subhanahu lahu sifatun khassah. Semua nama dari nama-nama Allah. Semua nama dari nama-nama Allah itu untuk Allah, ya. Memiliki sifat yang khusus. Itu jelas. Semua nama ya terkandung di dalamnya sifat, betul? Betul ya? Saya ulangi.
semua nama di dalamnya terkandung apa? Sifat. Berarti betul yang saya katakan, semua nama Allah berarti memiliki sifat khusus untuk Allah. Al-Alim, nama Allah. Al-Alim, nama Allah. Sifat ilmu. Al-Qadir, sifat Allah. Nama Allah, sifat kudrah, kemampuan. Ya. Al-Aziz, nama Allah. Sifat izzah, kemuliaan. Wah, kata dan seterusnya. Fa inna asma'ahu awsafu madhin wa kamal. Karena sungguh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya semuanya adalah sifat pujian dan kesempurnaan. Wa kullu sifatin laha muqtadin wa fi'lun. Dan semua sifat-sifat Allah memiliki konsekuensi dan perbuatan masing-masing. Betul? Ya, ada masing-masing kandungannya. Jadi kalau kita urut, semua nama punya sifat. Ya, semua nama ada sifat di dalamnya. Dan semua sifat-sifat Allah ya punya kandungan masing-masing. Punya fi'il. Ya. Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Sifatnya apa? Ilmu. Ya. Punya makna masing-masing, punya makna tersendiri, yaitu apa? Makna ilmu. Allah ketahui segala sesuatu yang makhluk tahu dan yang makhluk tidak tahu. Adapun makhluk, kata Allah, wala yuhituna bihi ilma. Makhluk tidak bisa melingkup apa yang Allah ketahui. Ilmu makhluk tidak bisa melingkup Allah, tidak bisa melingkup ilmunya Allah. Tapi ilmu Allah melingkup ilmu makhluk dan melingkup makhluk itu sendiri. Paham? Itu baru satu nama. As-Sami', maha mendengar. Ya. Sifat apa di dalam? Sifat sam'un, pendengaran. Maknanya apa? Allah mendengarkan seluruh suara-suara. Baik bisikan jiwa, bisikan hati. Wa ya'lamu ma tuwasbisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang terbisikkan di dalam jiwa. Belum diucapkan, baru dibisik. Baru tuwasbisu bihi nafsu. Allah sudah tahu. Jelas? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang terkhianati oleh mata dan apa yang tersembunyi dalam hati. Itu makna ilmu, makna pendengaran. Dan seterusnya dari makna-makna ya sifat-sifat Allah. Imma lazimun wa imma muta'addin. Nah, fiil-fiil Allah, perbuatan-perbuatan Allah, terkadang perbuatan itu lazim. Sifat itu lazim. Tidak terkait dengan makhluk. Misalnya sifat apa? Siapa yang bisa contohkan sifat lazim? Sifat Allah tapi lazim. Maksudnya tidak terkait dengan makhluk. Endak. Nah, sifat apa? Menghidupkan makhluk. Makhluk Allah menghidupkan makhluk. Ini hampir mirip, tapi bukan. Kalau menghidupkan itu nama al-muhyi. Itu menghidupkan, muta'addi. Yang saya tanya sifat lazim. Ahsan tahai. Allah maha hidup. Zati. Lazim itu namanya. Tidak terkait dengan makhluk. Nah, kalau yang tersebut al-muhyi. Menghidupkan. Nah, berarti makhluk sudah. Allah menghidupkan makhluk. Paham ya? Taib. Atau sifat Allah muta'addi. Nah, ini makhluk. Terkait dengan makhluk. Pendengaran. Karena ada yang didengar. Penglihatan. Ada yang dilihat. Ya. Terkait dengan makhluk. Walidzalika al-fi'lu ta'allukun bimaf'ulin huwa min lawazimih. Oleh karena itu, perbuatan Allah ta'allukun bimaf'ulin. Terkait dengan maf'ulnya. Terkait dengan yang dikenai pekerjaan. Terkait dengan yang dikenai ya, perbuatan. Sifat pendengaran, ada yang didengar. Apa yang Allah dengar? Hah? Suara. Ucapan, bisikan. Ya. Sifat penglihatan, ada yang mar'i, dilihat. Dan seterusnya. Kata beliau, oleh karena itu perbuatan Allah memiliki kaitan dengan yang dikenai ya, perbuatan tersebut.
Dan itu min lawazimi. Dan itulah yang dikenal dengan lawazimnya sifat. Atau biasa dikenal dengan asarnya sifat. Nah, di sini terbantah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah memiliki nama As-Sami' tapi tidak mendengarkan suara-suara yang ada. Jadi mereka menganggap nama itu asma'un mujarrodah. Hanya sekedar nama tapi kosong. Allah melihat, memiliki nama Al-Basir yang maha melihat tapi tidak melihat apa-apa. Allah Al-Alim, maha berilmu tapi tidak tahu apa-apa. Itu orang Mu'tazilah. Jelas ya? Ini bantahan. Jadi mereka menolak lawazim atau asarnya sifat itu. Ya. Wa hadza fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Dan ini terkait dengan makhluknya, perintahnya, balasan pahalanya, siksaannya. Iya kan? Karena terkait dengan makhluk. Kalau terkait dengan makhluk perbuatan Allah berarti terkait dengan apa? Penciptaan, perintah, larangan, balasan, pahala, dan siksaan. Kan begitu? Ya, terkait dengan makhluk. Wa kullu dzalika asarul asma'il husna wa mujibatuha. Salah harokat itu. Semua hal tersebut itulah yang dinamakan asar nama-nama Allah dan mujibatuha, konsekuensinya. Ya? Kalau kita yakini Allah maha mendengar, berarti konsekuensinya harus meyakini Allah dengarkan suara semua, kan begitu? Itu namanya mujibat, konsekuensi. Wa yastahilu ta'tilu maf'uli an af'ali. Dan sangat-sangat mustahil. Hal yang mustahil ditolaknya, tertolaknya perbuatan atau maf'ul dari perbuatan Allah. Mustahil tertolaknya dari maf'ul perbuatan Allah. Contoh, kita yakini Allah mendengar. Mustahil kalau Allah tidak dengarkan suara-suara makhluk. Berarti kalau kita katakan Allah tidak mendengarkan suara makhluk, berarti perbuatan Allah tertaktil, tertolak dari makhluk. Tidak ada kaitan antara makhluk dan perbuatan Allah. Tertaktil, itulah mazhabnya Ahlul Bid'ah Mu'tazilah. Batil. Paham ya? Nah, ini makanya tadi babnya tadi apa? Babnya tadi iktidau asma'illahi li athariha, dan asarnya sifat itu itu dia tadi, asar itu namanya. Asar dari sifat pendengaran ya Allah dengarkan suara. Ya? Dan seterusnya. Wa af'alihi an sifatihi, dan hal yang mustahil tertolaknya perbuatan Allah dari sifat-sifat Allah. Paham? Nah, tertolaknya perbuatan Allah dari sifat Allah. Kita katakan Allah mendengar, tapi tidak ada sifat pendengaran. Mengakui Allah punya sifat pendengaran, tapi tidak mengakui Allah dengarkan suara, sama saja. Berarti di sini ada 3 yang antum pahami. Sifat, fi'il, dan asarnya kepada makhluk. 3. Saya tidak lanjut kalau antum tidak paham 3 ini. Antum harus paham ini. Karena Syekh bedakan semua ini. Saya ulangi, sifat, ini terkait dengan zat. Fi'il, perbuatan, yang konsekuensi dari sifat tadi yang kita yakini untuk Allah. Yang ketiga, asarnya kaitan dengan makhluk. Ini mazhab Ahlus Sunnah di sini. Hati-hati. Kita masuk pada pendengaran. Kita yakini zat Allah mendengar? Kita yakini zat Allah mendengar? Taib. Zat Allah, diri Allah mendengar. Kedua, harus ada fi'il. Sekarang saya tanya antum, pendengaran itu bukankah fi'il? Pendengaran perbuatan atau bukan? Hah? Perbuatan atau bukan? Perbuatan kan?
Iya, mendengar itu berbuat namanya. Pendengaran, perbuatan itu. Nah, sekarang kita yakini Allah mendengar, punya sifat pendengaran. Yang kedua, berarti kita harus yakini bahwa nyata betul Allah mendengar, ada perbuatan mendengar. Yang ketiga, ada suara yang Allah dengarkan. Karena kalau kita pahami hanya sampai nomor 2 saja, Allah mendengar. Tapi, tidak ada suara yang terdengar. Sama saja bohong. Tidak ada suara makhluk yang didengar. Terus kamu tadi bilang Allah mendengar. Apa yang didengar? Tidak ada. Loh sama saja. Makanya ketika Nabi baca firman Allah. Wa kanallahu sami'an basira. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Abu Hurairah mengatakan Nabi menunjuk ibu jarinya ke telinganya dan jari telunjuknya ke matanya. Nabi begini. Wa kanallahu sami'an basira. Bukan Nabi menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang Nabi inginkan adalah memahamkan sahabat bahwa Allah nyata betul berbuat mendengar, memiliki sifat pendengaran, mendengarkan suara-suara, dan betul-betul nyata Allah melihat sesuatu. Segala sesuatu Allah lihat. Tidak ada yang samar. Paham? Jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan Mu'tazilah. Mazhabnya Mu'tazilah. Makanya di sini Syekh bedakan. Jadi ada af'al, sifat, af'al, dan ada kaitan dengan makhluk. Ketika sifat itu yang terkait dengan makhluk, ya yang tadi kita bahasakan muta'addi. Paham? Taib. Wasifatihi an asma'ihi. Dan mustahil juga tertaktil sifat Allah dari nama-nama Allah. Ya. Sifat Allah dari nama-nama Allah. Ada nama tapi dari sifatnya. Sama, Mu'tazilah juga. Wa asma'i wa sifati an dzatih. Mustahil juga ternafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dari zatnya. Paham ya? Walihada ja'a fil Qur'anil Karim al-inkaru ala man attalahu an amrihi wa nahyihi wa sawabihi wa iqabihi wa ana qaila dzalika nasaballahu. Taib. Nasaballaha ila ma la yaliku bihi wa ila ma yatanazzahu anhu. Taib. Oleh karena itu datang dalam Al-Quran yang mulia pengingkaran, ya, peringatan keras bagi orang-orang yang menolak, ya, meniadakan sifat-sifat Allah dari perintah Allah, larangan Allah, balasan Allah, dan siksaan Allah. Mereka katakan Allah berbuat sia-sia, tidak ada hikmah, tidak tahu apa-apa, dan seterusnya. Menolak perbuatan-perbuatan Allah. Ya, bahwa dalam Al-Quran Allah, ya, celah mereka bahwa yang mengucapkan hal tersebut telah menyandarkan kepada Allah pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada apa-apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berlepas diri mensucikan dirinya dari hal tersebut. Dia sandarkan kepada Allah kedzaliman, dia sandarkan kepada Allah berbuat sia-sia. Ya, padahal Allah berfirman Allah tidak menciptakan hal yang sia-sia. Allah tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, semua ada hikmahnya. Ya. Wa anna dzalika hukmu syai'in mimman hukima bihi alaih. Wa anna man nasabahu ila dzalika fama qadarahu haqqa qadari. Fama qaddarahu haqqa qadari. Wala 'azzamahu haqqa ta'zimih. Kama qala ta'ala fi haqqi munkiril nubuwwati wa irsalir rusul wa inzalil kutub. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, dan perkara ini adalah menghukumi sesuatu, hukum terhadap sesuatu dari apa-apa yang dihukumi dengannya atasnya. Ya. Bahwa siapa yang menyandarkan hal tersebut kepada Allah, maka ma qadarahu haqqa qadari. Dia belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benar pensifatan. Ya, yaitu dia menyandarkan kekurangan bagi Allah. Wala 'azzamahu haqqa ta'zimih, dan dia dianggap belum membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala
terhadap orang-orang yang mengingkari kenabian, mengingkari kerasulan, ya, dan mengingkari diturunkannya kitab-kitab. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benar pensifatan. Kenapa? Ketika mereka katakan idqalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah menurunkan terhadap manusia sedikit pun apa-apa. Padahal ada Al-Quran. Mereka katakan tidak ada yang turun. Tidak ada yang turun. Terus yang dibaca itu hanya buatannya Muhammad. Ya, kedustaannya Muhammad, bikinannya Muhammad. Itu kata mereka. Tapi ketika Allah menyebutkan celaan kepada mereka, Allah cela dengan penyebutan mereka belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu paham? Hah? Berarti orang yang menafikan sifat-sifat Allah dikatakan ma qadarullah haqqa qadri. Ya. Makanya setelahnya ya, Allah berfirman terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari pahala dan balasan. Kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatahu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamin." Mereka orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, kata Allah, belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal bumi semuanya qabdatuhu, digenggam pada hari kiamat oleh Allah, was samawat, dan langit-langit matwiyatun biyamini, dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti orang yang menolak sifat-sifat Allah, menolak ya hal-hal yang disepakati yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dianggap orang-orang yang belum mensifatkan Allah sebagaimana mestinya. Taib, ini beberapa pendahuluan dari pembahasan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil